Sampurasun. Rampes, kumaha daramang sadayana. Alhamdulillah. Alhamdulillah, patepang deui nya sareng simkuring sapara kanca. Di mana cenah? Di lingkung seni SMP Pasundan Hiji Bandung dina acara anu maneh Rupra. Mangga wilujeng nyakseni wilujeng der. Ruprak, ruprak, Istilah bahasa Sunda ruprak, ruprak, ngandung arti terbuka, ruprak, ruprak, puguh tujuanana, ruprak, ruprak, kaharti masalahna, ruprak, ruprak, tetep aya aturan, ruprak, ruprak, dibutuh kejujuran, ruprak, ruprak, teu bisa sambarangan, ruprak, ruprak, gumantung kapentingan, dina dialog, memberatkan masalah, jujurna sudah asah asih-asih, sangkan berat masalah, Rakyat jeung pemerintah. ruprak. Kang Yudi, Nuhun Ibu Leni. dupi tema dinten ayeuna teh naon cenah Kang Yudi? Mangga nyaeta aktualisasi nilai-nilai Pancasila di era kekinian. Alah, nu kumaha teh nya eta teh? Mun kayak urang bahas dina Urang ruprak. bahas dina bruk-braknya langsung jelasna mah. Ruprak, ruprak, Hartina transparansi, ruprak, ruprak, cirina demokrasi, ruprak, ruprak. sajalan reformasi, urang tetep ngahiji ku jalan bruk. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Alhamdulillah. Salam sehat sareng salam Pancasila. Daramang Kang Cace. Alhamdulillah. Nuhun. Alhamdulillah urang tepang deui dina episode nu katilu. Buka tilu lara. Nanging kangge muka ieu episode nu katilu simkuring sapertos biasa gaduh pantun. Kumaha cik. Kieu Neng Sasa meser bakiak. Cakep. Uihna tuang genjer sareng lauk nila. Olo. Kumaha ta eta teh kumaha? Ulah hilap dinten Salasa aya brukbrak. Aya. Nu ayeuna ngangkat jejer nilai Pancasila. Alhamdulillah. Nuhun para pamirsa di bumi sewang-sewangan, syukur alhamdulillah tepang deui sareng simkuring Muhammad Budiana anu nyandakeun acara Brukbrak TVRI Jawa Barat. Atuh teu hilap ieu wargi-wargi simkuring, para wargi nayaga tim kesenian SMP Pasundan Hiji Kota Bandung anu dipimpin ku Bapak Haji Nana Mulyana. Eta pisan. Nuhun Kang Cace. Nuju manco anjeunna teh. Nuju manco Laras, kantenan. nuhun. Panana sareng palawargi ti Pasundan khususnya SMP Pasundan Hiji Kota Bandung mugi daramang. Amin. Para pamirsa, alhamdulillah dina episode nu ayeuna Brukbrak TVRI Jawa Barat bade ngangkat hiji tema anu kalintang pentingna pikeun kahirupan berbangsa bernegara di Republik Indonesia. Boh komo di sasih Juni ieu. Laras pisan. Sasih ieu nyaeta sok disebat bulan Pancasila. Aku kituna urang sapertos dina pantun nu tadi dugikeun oge ku pari wargi-wargi Kang Cace sapara kanca oge ngadugikeun tadi
urang ngangkat tema aktualisasi nilai-nilai Pancasila di era kekinian. Alhamdulillah simkuring bade disarengan, ieu bangku kosong kene sakedap deui bade dicalikan ku para ahli Pancasila. Kombinasi nanging Laras. aya generasi naon tahun 70-an, Kolonial teh, 60-an, 70-an sareng generasi milenial. Urang hadirkeun kahiji narasumber urang nu dianti-anti ku urang sadayana Bapak Kepala Badan Kesbang Pol Jawa Barat Uluh. nyaeta Bapak Pangersana Bapak Dr. Andes HR Iip Hidayat MPD. Dihaturanan Kang Iip mangga. Rampes, damang. Alhamdulillah, Aturan. Mangga linggih Oh, iya. di paling itu Kang. Mangga siap. Nah, Pak Iip selaku Kepala Badan Kesbang Pol Jawa Barat tangtos salah sawios kapercantenan Bapak Gubernur Jawa Barat, kepala daerah urang anu tugasna ngalaksanakeun pembinaan kehidupan berbangsa dan bernegara panginten Pak Iipnya kitu kirang langkung. Mantena salah sawios anu dipercanten ku Bapak Gubernur urang teh. Salajengna urang dihaturanan oge ieu aya ahli hukum. Allah, di bidang hukum anjeunna mah. Mohon. Nanging ulah ditaros Kumaha. perkawis tagihan pinjaman online anjeunna moal ngartoseun. Nah, margi anu bade dihaturan ku urang sadayana sumping ka naon namina teh forum brukbrak ieu nyaeta Bapak Dekan Fakultas Hukum Universitas Pasundan atanapi Dekan Fakultas Hukum Unpas. Dihaturanan pangersana Bapak Dr. Anton F. Susanto SHMH. Mangga Kang Anton. Iya Pak Anton teh. Iya, pelan. Damang. Alhamdulillah, damang. Tinggi Pak. Enggak, Aturan bener. Anton. Pengacara. Nah. Kan katawis benten generasi. Laras pisan. Antawis Kang Iip, Kakang Anton benten generasi kan. Laras. Ayeuna urang ulem oge Anu terakhir mana? nu terakhir Oh, laras. kalebet generasi nu kekiniana Ini ya. nyaeta Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Pajajaran. Nah, ayi atanapi saderek atanapi bung. Bung, Pancasila mah bung. Bung pangintennya kace. Bung. Rizky Maulana Muhammad. Mangga haturan. Ai Rizky. Kalabat. Oh, nonoman mah ganteng dia nya. Damang. Damang. Mangga lagi haturan. Mangga pali dia Pak Rizky. Parantos lengkap. Lengkap. Aya Nadawi di simkuring bade calik. Kumargi tos kedah ngaleueut citeh bari ngawangkong brubra. santuy teh apa? Santuy teh. Alhamdulillah nuhun Kang Iip Kepala Badan Kesbang Pol Provinsi Jawa Barat. Oge Padekan Fakultas Hukum Unpas Kang Anton hatur nuhun Pak Dr. Anton. Oge Ketua BEM Unpad anu dipikareus ku urang sadayana. Ieu Ai Rizky Maulana Muhammad. Gitu. Nuhun kana kasumpinganana mudah-mudahan bapak-bapak sadayana dina kaayaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Amin. Salajengna satacan urang ngalajengkeun wangkongan urang tinggal heula proloh atanapi future ngeunaan tema nu bade dibahas ku urang ieu. Sumangga. Bangsa Indonesia baru saja memperingati hari lahir Pancasila. Tak ada pesta di hari kelahiran Pancasila tahun ini. Hanya mengheningkan cipta dan upacara seperti biasa. Pancasila hingga hari ini masih terus saja menjadi bahan diskusi.
Pancasila juga masih terus menjadi bahan perdebatan dan bahan untuk dipelajari. Namun ironisnya, Pancasila masih sangat sedikit untuk bisa diterapkan. Padahal, tak ada kemerdekaan Indonesia bila tak lahir 5 mantra Pancasila. Tak ada juga semangat berbangsa bila di dalam jiwa telah hilang salah satu silanya. Pancasila adalah dasar bernegara bagi bangsa Indonesia. Pancasila pula lah yang masih mampu merekatkan keutuhan bangsa Indonesia. Lantas, masih mampukah Pancasila menjawab berbagai tantangan dan rintangan zaman sekarang ini? Berikut kita simak obrolan seputar Pancasila dalam dialog Brukbrak TVRI Jawa Barat. Para pamirsa, tadi kalimat akhir dina prolog tadi disebat mampukah Pancasila menjawab tantangan zaman kirang langkung dina danget ayeuna. Kang Iip, Kang Anton, abdi bade mayunkeun aya rezeki heula ya. Saya kumargi sok seueur pintonan-pintonan dina medsos. Nu dilakukeun teh ku generasi anjeunna. Aya nu hilap dugi ka nyebatna teh gening jadi genep Pancasila teh. Rupi-rupi lah. Kang Rizkinya. Tah, Kang Rizki, Ketua BEM Unpad. Kang Rizki kinten-kinten atau apa namanya, Kang Rizki mah bade campur pangten ya. Sareng bahasa Indonesia. Aya naon sih ya atau ada apa begitu ya di kalangan generasi muda, generasi Kang Rizki hari ini, di beberapa bahagian dari generasi muda itu kadang-kadang hilap, lupa secara letterleh. Tapi doa kami yang lebih dulu hidup ke alam dunia ini tentunya mudah-mudahan kalau secara batin ya tidak lupa gitu ya, tidak lupa. Nah maka itu silakan pertanyaan saya bagi Kang Rizki, kira-kira ada fenomena apa di kalangan anak muda hari ini kadang-kadang harus diingatkan tentang ideologi negara ini. Mangga Kang Rizki. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih pada akang-akang di sini yang saya banggakan juga ya. Berkaitan dengan akhirnya apakah nilai-nilai Pancasila ini masih relevan ataupun masih mengakar dan masih terinternalisasi di jiwa pemuda-pemuda sekarang ya Pak ya. Kalau kita bicara tentang generasi, ada generasi baby boomer mungkin ya. Ada juga generasi millennials dan sekarang yang terbaru adalah generasi Z Pak. Kayak gitu. Akhirnya kalau berbicara tentang semakin generasi ini semakin terus berlanjut, saya rasa memang ada fenomena karena terpantau jauh mungkin ya dari proses masa perjuangan bapak-bapak terdahulu. Saya rasa pemuda sekarang memang ada beberapa yang sudah mulai luntur ya. Nah, punten, stop di situ Kang Rizki. Abdi bade ka Kang Anton heula. Kang Anton kira-kira tadi sudah ketangkep sama kita. Ada yang sudah mulai luntur kata beliau, lalu kemudian memang takdir kita ini ada beberapa generasi dan lain sebagainya. Kira-kira gimana nih? Kumaha pandangan kamandang Kang Anton selaku dosen, selaku dekan dalam hal ini, sehari-hari bercengkrama di kampus dengan generasi Z, generasinya Kang Rizki ini. Gimana Pak Anton kira-kira? Enggak, atur nuhun Kang Budi. Selamat sore barangkali kanggo pemirsa, Kang Akang sareng Kang Rizki dari BEM. Abdi campur wae panginten ya Kang Budinya supados ieu sok rada balelo mohon bilih hilap deui. Punten ya Kang ya balelo. Janten barangkali saya ingin memulai apa yang disebutkan oleh tadi Kang Rizki tadi. Memang betul ada fase di mana kita memasuki generasi tadi baby boomers, kemudian milenial, dan sekarang ada generasi yang disebut generasi Z. Orang itu generasi ini memang adalah generasi semacam workaholic gitu ya, kerja tanpa mengenal waktu, kemudian juga disajikan dengan banyak kehidupan di sekelilingnya itu media gitu ya, yang memang betul mereka jauh sebetulnya dari kehidupan
dulu lampau ketika kita bicara tentang perjuangan kemerdekaan, kehidupan para pahlawan. Tapi di sisi-sisi kehidupan masyarakat memasuki generasi itu, ada juga generasi-generasi, masih generasi muda, yang mencoba untuk disebutnya generasi kembali ke akar. Nah, jadi generasi ini mencoba ingin menengok kembali begitu ya, di dalam perkembangan di era digitalisasi, di era barangkali ideologi terbuka, kehidupan begitu nyata terpampang tanpa ada batas. Nampaknya ada sekelompok orang muda juga ingin kembali, bagaimana kita bisa kembali ke akar untuk melihat kembali fenomena perjuangan masa lalu sehingga kita hari ini ada begitu ya. Nah, falsafahnya mereka ingin melihat fenomena yang berkembang pada masa lalu yang sekarang sedang tumbuh ini untuk kembali dikemas dengan cara baru. Termasuk menurut saya adalah nilai-nilai Pancasila barangkali. Ya. Nampaknya di era sekarang ketika era serba terbuka, bahkan disebut dengan era matinya ideologi katanya. Itu berarti seolah-olah Pancasila juga akan mengalami prosesi ke arah sana. Nah, ada kesadaran bagaimana menampilkan tiasa hentenya Pancasila teh dibaca kembali dengan cita rasa baru, dengan rasa baru tanpa melupakan esensi filosofis yang ada di belakangnya. Ya, Pak Anton hatur nuhun saya pisan nyambung ti Kang Rizky tadi fenomena kekiniannya, lalu Pak Anton mengelaborasi dalam konteks yang nuku Pak Anton tadi nembe kadugikeun. Nanging aya nu menarik Pak Kepala Badan Kang Iip nu dipihormat nembe ti Kang Anton saatosna ti Kang Rizky kasauran Kang Anton tadi hariwang ku munculna era matinya ideologi. Sementawis juga kata Kang Anton muncul satu fenomena hari ini mungkin juga yang dilakukan oleh generasi seperti Kang Rizky ini kembali ke akar. Kembali ke akar, matinya ideologi. Di tengah-tengah itu pemerintah punya kantor Kesbang. Kinten-kinten pangersa selaku kepala kantor, kepala badan, kepala badan, ninggalna tina perspektif pemerintah seperti kumaha Kang Ip. Enggak. Tur nuhun. Kata Wisna abdi bade nyambung nu dipisanggem ku dua narasumber nembe janten henteu lepat anu disanggемkeun. Wireh ti generasi katakanlah milenial melihat dari sisi bahwa mungkin sudah jaraknya yang jauh gitu. Antawis orang kolonial gitu. Gitu ya. Kang Haji, ini akar yang harus dimunculkan lagi. Nah, poin penting dari pemerintah karena Kesbangpol melaksanakan pemerintahan umum, tugas negara gitu. Tetap harus meyakinkan bahwa ideologi Pancasila harus tetap hidup di negara ini. Kenapa? Karena kita berlatar belakang yang luar biasa. 13.700 pulau, latar belakang budaya, bahasa. Kalau tidak ada alat pemersatu seperti ideologi Pancasila, apa jadinya kita? Secara historis sejarah, mohon izin, contoh ya misalkan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Kita kan ketika hidup di Indonesia itu sudah ada dari sejak zaman kerajaan Salahkan Nagara 170 sampai Sumedang Larang 1800-an. Itu sudah ada agama di sini dan sekarang 6 agama disahkan. Nah, ketika diwadahi dengan Pancasila sila pertama, kebebasan beragama, toleransi boleh di sini lakukan. Tapi historis mengatakan ketika negara tidak punya Pancasila, contoh punten historis, India menerapkan negara agama, akhirnya pecah, ada Pakistan, ada Bangladesh. Sila ketiga Pancasila Persatuan Indonesia, Yugoslavia, ini historis ya terbukti. Akhirnya Barat, Jerman Timur. Nah itu, jadi provinsi teh bikin negara masing-masing di Yugoslavia, ukurannya sanes Kanten. Kacipta lah orang tegur Pancasila Pak. Orang reka Bali kudu make paspor, orang reka Padang. Itu yang terjadi dan itu terjadi pasca terus. Nah maksud abdi dari sisi pemerintahan ini harus memastikan bahwa ideologi ini adalah ideologi yang sudah memang dipastikan oleh orang tua kita ada dan sudah dianggap kebenaran value nilainya itu sudah benar. Sekarang mari kita ajak dengan itu dan kita bagaimana implementasinya. Nah itu kemudian pertanyaan sebenarnya. Seperti itu kita kan. Mangga
Abdi mah mau sesah-sesah bade neraskeun we. Kumargi Kang Iip tadi diakhiri ku kalimat pertanyaan. Bagaimana mengimplementasikannya? Kinten-kinten sate acan nanging sate acan urang teraskeun, urang ya naon namina teh minton geun heula komersial break akang-akang sadaya panginten. Mangga Kang Cace komersial break saurna. Mangga dilajeng. Oh siap. Para pamirsa sadaya nu dipihormat dipikareus dipikajeri ku sim kuring. Sate acan diteraskeun ke aya hiji topik nu menarik tadi tahun sabada Pak Kepala Badan Kesbang tadi ngadugikeun kumaha saurna implementasina ayeuna sate acan diteraskeun wangkongan urang dina Burukbrak TVRI Jabar ieu sim kuring ngulem ka para pamirsa sadaya kanggo tiasa ngiring aub dina wangkongan urang ieu ngalangkungan nomor telepon 540 genep-genep 77 sakali deui 540 genep-genep 77 tang tos nage kedah diesian heula pulsana pami nu teu aya pulsa mangga uih deui ka Kang Rizky sareng Pak Anton saur Kang Iip pangersa Pak Iip tadi nyebat kumaha ayeuna implementasina bagaimana implementasinya katanya Kang Rizky. Gimana kira-kira? Oke, ya saya tadi sepakat ya sama Pak Anton tadi bahwa di era sekarang ini perlu ada cita rasa baru gitu dalam menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila di generasi milenial, betul. Nah akhirnya ada dua sih Pak saran saya untuk kembali kita menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila yang mungkin sebelumnya sudah mulai luntur ke generasi Z yang banyak sekali teman-teman ini sebenarnya mungkin ada semangat gitu. Cuman memang dari segi kontennya mungkin kalau misalkan generasi sekarang ya Pak ya ini sukanya yang singkat, yang menarik, yang lucu gitu. Nah mungkin pembawaan dan pengemasan konten dari nilai-nilai Pancasila ini yang sebaiknya bisa dimaksimalkan ya untuk generasi Z seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang bisa dilakukan adalah dengan influencer Pak. Kayak gitu. Yes. Akhirnya kita ngelihat public figure itu punya peran yang sangat besar untuk menginfluence teman-teman dari generasi Z. Akhirnya yang bisa kita lakukan juga dengan istilahnya duta-duta ya atau brand ambassador gitu ya yang bisa menginfluence itu menurut saya jadi salah satu solusi yang bisa diterapkan di generasi milenial ataupun generasi Z Pak. Siap. Saya pisan Kang Rizky pamendakna jadi saya terjemahkan dalam bahasa Sunda ya. Bagus sekali pendapatnya. Bagus sekali pendapatnya Kang Rizky Bernas gitu ya. Kang Dr. Anton, kira-kira numutkeun Pak Anton kumas. Tadi ieu teh katawis saya pisan wangkongan teh ti pangersa sadaya naon netet taraje nincak hamalan gitu kan. Dugikan nembe anu di naon dipancing ku Kang Iip, diwaler ku Kang Rizky. Dielaborasikan ku Pak Doktor Filsafat Hukum Pak Anton. Kinten-kinten ku Pak Anton dalam konteks implementasi. Enggak Kang. Abdi gede pangemut pengintennya. Kalau kita bicara Pancasila itu seolah-olah bernilai sakral. Ya. Jadi ada aspek-aspek sakral. Nah, kesakralannya itu cenderung disucikan. Ketika dia disucikan, ada kecenderungan orang takut untuk berbicara itu karena sensitif. Nyarios sakedik, jangan-jangan saya besok-besok jadi problem, jadi persoalan. Itu yang pertama. Nah, kita harus mendowngrade itu bahwa persoalan Pancasila memang ada aspek-aspek transendental di dalamnya, ada aspek-aspek spiritual, ada jiwa bangsa katanya kalau kita ingin bicara tentang orang-orang sejarah gitu ya, orang-orang yang peduli sejarah.
ada roh, ada spirit di sana, itu aspek-aspek transendental. Tapi jangan lupa bahwa di dalam Pancasila juga itu ada aspek-aspek real, faktual, menyentuh aspek perilaku, kehidupan sehari-hari, kesahajaan, kegembiraan. Nah, ini ada dua aspek. Nah, hendaknya yang ditonjolkan itu jangan aspek-aspek yang sifatnya terlalu spiritual, tetapi justru juga menyentuh aspek-aspek real. Ketika di era teknologi, menurut saya dengan kemasan-kemasan baru agar ini bisa masuk masif begitu ya, karena ada demarkasi jarak yang cukup jauh antara generasi lama dengan generasi sekarang, terutama sekarang itu eranya era dromologi, percepatan, semua didorong begitu cepat, instan gitu, hoyong enggal, hoyong murah, shortcut, shortcut begitu ya. Generasi sekarang itu mereka dapat sumber data di big data yang bisa diakses kapanpun, dimanapun, semaunya, tanpa harus mengalami kesulitan. Asal gaduh handphone, gaduh fasilitas, gaduh pulsa, gitu. Jadi memang secara prinsip ini eranya. Nah, bagaimana kita bisa menurunkan dari aspek yang sangat sakral, jangan dihilangkan, tapi diturunkan tensinya untuk bisa di-downgrade ke aspek yang lebih real dan disajikan dalam bentuk yang lebih kalau saya sebut candaan tentang Pancasila, tapi jangan menghina. Guyon tentang Pancasila, tapi jangan memojokkan orang lain. Nah ini, jadi konteks Pancasila itu menjadi tidak sakral tadi sieun nyarios Pancasila teh bilih aya polisi nuju ngeker gitu ya. Janten aduh bilih ku pakes bang ke di sauran kan luas. Janten janten hawa tos gitu nya. Janten nah inilah yang perlu kita coba lakukan. Nah, saya setuju juga dengan hukum. Dari aspek hukum barangkali jangan terlalu maskulin lah penegakan hukumnya, tapi lebih banyak ke upaya penegakan budaya hukum. Jadi aspek-aspek feminim hukum itu harus lebih muncul. Jadi dia bisa tahu bahwa dalam kondisi tertentu ini kita harus memberikan keleluasaan, kebebasan, tapi tidak mengarah kepada kerusuhan, timbulnya ujaran kebencian dan segala macam. Tapi nilai-nilai Pancasila ini teraktualisasikan lebih baru, lebih menyenangkan bagi kaum muda, sehingga dia bukan sebuah konsumsi yang sangat berat gitu ya, dengan mengingat fenomena sejarah yang berat gitu, tapi dengan candaan gurauan yang santai tapi menyentuh. Karena di era kondisi terbuka, serangan-serangan ideologi yang luar biasa, maka identitas masih dibutuhkan. Nah, ketika identitas Pancasila ini bisa hadir di tengah kaum muda, generasi yang lebih muda saat ini, saya pikir itu merupakan pertahanan moral yang luar biasa bagus. Sip, Pak Anton, nuhun saya pisan. Kang Ip, tadi kasauran Kang Rizky sareng Pak Dr. Anton, di Pak Anton tadi kasebat-sebat serangan ideologi gitu di naon, di ideologi sanes anu tangtos mahabu oge luar biasa, janten janten tantangan pikeun eksistensialitas Pancasila di tengah kondisi kondisi kekinian. Kinten upaya Kesbang. Komo tadi harapan kaum muda seperti itu, lajeng harapan Pak Anton oge selaku akademisi oge seperti itu. Kumaha Kang itu? Turun Kang. Abdi sepagodos nembe sareng sasauran Kang Anton, Kang Rizky gitu. Eta teh memang fakta nu aya di kondisi saat ieu. Abdi hayang ngauningakeun berdasarkan data ti Kominfo, pengguna internet itu 140 juta. 60% dari pengguna itu kalangan muda. Artinya apa? Ini konten yang disebatkan ku Akang, kemudian yang diharapkan Kang Rizky juga, bagaimana menginternalisasikan, mengkomunikasikan, mensosialisasikan dan mengedukasi. Maka kami punya strategi di Kesbang, Pak. Teknisnya adalah kita menggunakan juga media sosial, Kang. Jadi kita buka kanal-kanal YouTube, IG, TikTok segala macam, kontenan digunakan ku Kang Anton. Kata beliau jangan panjang-panjang, bikin video yang pendek, tapi penuh makna dan penuh syarat, dan sampai jangan menyinggung.
abdi umaja kasadayana. Nah di Kesbang gaduh ayeuna namina Bangkit Jabar. Bangkit Jabar. Nah itu lebetna kontennya berkaitan erat dengan masalah ideologi dan wawasan kebangsaan yang dikemas. Tentunya kami juga menggunakan teman-teman yang milenial, Kang. Terus. Jadi merekrut dari anak-anak Mojang Jajaka, Pramuka, Paskibra, mereka merumuskan untuk menjadi konten. Sehingga mudah dicerna oleh teman-teman yang generasi Z itu. Itu salah satu upaya yang kita lakukan gitu. Kalau saya melihatnya simkuring ninggalna upaya nu dilakukan ku Kang Iip selaku kepala Badan Kesbang Pol ditambah dengan figur Kang Iipnya, beliau juga adalah penggiat pramuka, penggiat paskibra. Jadi pasti Pak Gubernur sukses lah. Amin. Kesbang Pol dipegang oleh Kang Iip karena bisa menyentuh harapan kaum muda. Karena beliau juga adalah penggiat generasi muda di Jawa Barat, di Kota Bandung dan sekitarnya. Jadi sangat pas, tiasa konsisten terhadap program-program Kesbang Polnya. Dan tadi juga disebutkan ada apa, Kang? Ada apa? Kanal YouTube mohon milik Kesbang Pol. Bangkit Jabar, Kang. Bangkit Jabar. Mudah-mudahan Kang Rizky diperkuat teori-teori hukumnya oleh Kang Dr. Anton, itu bisa kemudian mewujud dan ini bisa dimanfaatkan oleh kita semua. Harus dimanfaatkan, apalagi di era pandemik ya, Kang Rizky. Gitu. Manawi iya nayaga tong caralik jeung niupan suling wae. Manawi sareng Manawi bilih bade ngiring aup, bade aya anu didugikeun ka waduh ya sesah urang tepang sareng nu tiluan ieu teh mantena sesah pisan. Abdi ge harita nelpon sesah da kumargi nelpon jam 1 peuting atuh Paip nuju kulem tabu hiji wengi mah bade siap-siap tahajud. Mangga bilih bade dugikeun Kang Yudi sok ngeunaan Pancasila. Mohon perkawis Pancasila ieu mah nyepa itu panginten Pancasila teh pemain diaplikasikan mah janten karakter bangsa urang. Tah dina kanggo generasi berikutnya saena dina jenjang pendidikan formal eta Pancasila ieu dipelajari di tingkat naon kitu tah Pak? Apakah tingkat PAUD, SD atau napi kumaha? Kitu panginten. Mangga rupina kepala Badan Kesbang ya, rada relevan tanapi nyambung ka mantena. Kinten-kinten kumaha Kang? Itu si Kang Yudi jenengan teh. Hebat Kang Yudi euy. Narosa netek. Mangga Kang. Janten dina raraga apanya ngatikan gitunya, ngadidik ngabina nilai-nilai Pancasila. Memang sayeuna tinggal witan PAUD ya, Pak. Apakah itu nanti kategorinya kan kalau PAUD belum ada kurikulum yang itu Pak ya, muatan lokal sanes Kanten. Sesuai dengan ukuran usia. Sisi mana yang bisa masuk di usia-usia mereka. Tentunya akan berbeda. PAUD, TK, SD, SMA, mahasiswa itu akan berbeda semuanya. Cuma memang ini yang harus kita komunikasikan Pak dengan Dinas Pendidikan. Kira-kira bisa dibikin tambahan kurikulum. Mari kurikulum sekarang kan sudah itu paling apakah muatan lokalnya sesuai dengan nilai akar kita, kearifan lokal kita. Tapi pun termotong didinya Kang Yip. Aya teh program kerjasama antar dinas di Kantenan aya pisan. Abdi salah sawias anu rada mengawal ketat berkaitan dengan bagaimana mengedukasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dan itu faktual di daerah masing-masing. Termasuk Jawa Barat sebetulnya setahun yang lalu sudah mulai mengedarkan edaran gubernur untuk ini puntennya memasifkan lagu Indonesia Raya. Tapi kabujeng nusanes nu lagu viral ya. Padahal kita termasuk di payun termasuk apa itu di sekolah, di pabrik, di hotel bersamaan. Itu nilai sepertinya sepele Pak, tapi 5 menit itu sudah sangat meresap. Termasuk kita dengan desa Pak. Kita ingin di tiap perbatasan itu ada benteng Pancasila. Bukan berarti bikin Tugu Nu Ageng Pak, tapi di situ ada Garuda Pancasila, ada sila-sila batas desa. Maksudnya itu edukasi juga. Tongka jantenan seperti aya Sunda Empire, itu salah satu edukasi saja Pak. Jadi bisa menerap di mana saja Kang Yudi ya. Bilih pada aya deui. Kinten-kinten sementawis di serat heula gitunya. Engke didugikeun ulah diutarakeun. Sami diutarakeun moal dugi-dugi kan ka utara we gitu tah. Mangga nuhun ka Kang Yudi.
tadi tos kawaler utamina ku Kang Iip. Kinten-kinten manawi aya tambihan ti Kang Anton mangga. Sisi akademisi ya. Mangga Panginten. Ya janten aya usul Pangintennya. Upami ya artinya kita harus berpikir bahwa Pancasila itu bukan hanya untuk kepentingan negara sebetulnya. Tetapi yang paling utama adalah Pancasila untuk manusia juga. Artinya ada tindakan yang apabila dilakukan menghina atau merusak itu sebetulnya bukan esensinya ke negara sebagai sebuah tindakan terorisme atau tindakan untuk memecah, bukan itu. Tetapi esensinya adalah merusak kemanusiaan juga. Nah ini yang cukup penting. Oleh karena itu pembangunan tentang kehidupan berpancasila di kita di Indonesia barangkali harus diawali dengan apa yang dimaksud sebagai plural consciousness, kesadaran plural, bahwa kita memang hidup di dalam lingkungan budaya yang begitu majemuk, hidup di lingkungan masyarakat yang anything goes, saya sebutlah, apa saja dia bisa lakukan. Kita hidup di dalam kehidupan agama yang kadang-kadang sangat paradoksal gitu ya. Kita hidup di dalam banyak bahasa, banyak suku dan banyak segala sesuatu. Kita hanya bisa mulai memahami Pancasila dengan mencoba menumbuhkan kesadaran tadi, kemajemukan kita. Kita itu bersatu dalam perbedaan, esensinya gitu. Nah, bagaimana cara melakukannya? Betul, saya setuju apabila dilakukan secara bertahap melalui jenjang pendidikan formal. Tetapi itu tidak cukup. Kurang. Tidak cukup karena kan jenjang pendidikan formal sangat terbatas. Ya, berapa menit berapa orang bisa masuk ke sana begitu ya. Tetapi yang lebih utama adalah justru memanfaatkan betul, saya selalu menyebutnya DECO, digital environment. Jadi lingkungan digital kita betul-betul harus dimanfaatkan. Tidak hanya sebagai sebuah sajian tontonan, ya, tetapi justru sebagai sebuah sajian yang bisa menyentuh begitu ya. Dia merasa bahwa ini menjadi bagian saya yang harus saya peduli aplikasikan. Jadi bukan sebagai sebuah tontonan setelah itu berlalu tanpa kesan apapun. Nah ini yang cukup sulit sebetulnya. Siap, Pak Anton. Kurang tunda heula aya penelepon rupina ya. Halo. Assalamualaikum. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sarang Pak Dani di Bandungnya. Laras Pak, Pak Dani di Bandung Pak. Mangga. Bilih badaya anu didukikeun ka Pak Iip, Pak Anton sareng Pak Rizky. Mangga Pak. Mohon, ieu saya pisan acara berpraktek nu diantos-antos pisan keluarga Jawa Barat. Kumargi transparansinya mantep pisan. Narasumberna oke pisan oge Pak. Abi bade naros we Pak, kumaha ieu harepanna aktualisasi nilai-nilai Pancasila di kekinian. Kumargi kan ayeuna mah generasi milenial, generasi Z, wah pokokna mah cikibung pisan lah. Kalelet ku zaman ieu teh. Tapi kumaha nya Pak ieu di Pakes Bangpol, di Dekan Hukum Unpas, di milenialna oge gitu kan. Yo abi salaku kolonial lah Pak gitu. Abi kumahanya rada sedih gitu ningali milenial teh teu aktualisasikeun Pancasila. Kumaha kitu Pak? Atur nuhun. Nuhun. Pak Dani kakuping pisan ti kolonial nantinya. Rada mirip-mirip sim kuring sareng Pak Iip sareng Pak Anton. Pak Dani nuhun ieu secara umum ieu kaleresan nuju ngabahas eta. Tapi Kang Rizky tadi katangep paintennya ku Pak Dani didugikeun kumaha ye saurna aya kahariwang di generasi milenial tanapi generasi Z ayeuna. Kinten-kinten kumaha, tapi ikhtiar pemerintah tos aya dunia kampus sudah memberikan pandangan-pandangan kritis. Mangga kinten-kinten Pak Rizky, Kang Rizky. Oke. Mungkin invalidasi dulu ya Pak ya. Ini maksudnya mungkin apa yang bisa dilakukan oleh generasi muda gitu untuk tetap menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila. Oke. Kalau dari saya sendiri berpandangan sebenarnya teman-teman mahasiswa ini masih pride kok sama bangsa Indonesia. Karena nilai-nilai Pancasila yang ketiga ya, persatuan Indonesia khususnya di rasa cinta terhadap tanah air, ini menurut saya kalau saya lihat di konten-konten ini banyak ya. Sekarang mulai variatif, mulai disajikan dalam bentuk
drama musikal misalkan, ataupun dalam bentuk film, konten TikTok seperti itu. Jadi menurut saya sih sudah ada kesadaran. Mungkin yang bisa dibangun kemudian saya sepakat tadi adanya environmental in digital ya. Jadi lingkungan digital yang memang harus mendukung juga. Tadi salah satunya dengan yang sudah saya sebutkan konten-konten kreatif seperti itu. Jadi mungkin itu ya Pak ya. Oke. Dan apalagi Gubernur Jawa Barat kita ini. Beliau itu punten Paip, orangnya gaul gitu ya, dekat dengan milenial dan generasi Z barangkali, dan sudah dibuktikan oleh Pak Kepala Badan Kesbang juga membuat kanal-kanal YouTube yang mendekati harapan-harapan generasinya Kang Rizky. Yang diharapkan oleh generasi Kang Rizky tadi. Dan harapan Pak Anton, ada digital environment dan lain sebagainya. Beliau sudah berbuat. Tanging kaya, ayah di penelepon, halo. Nah, mangga. Naon namina teh tos ikhtiar tos sakitu saena. Kinten-kinten. Memang sok aya we anu kirangna teu sawios, yang penting kita berupaya. Kang Anton barangkali mangga sateacan ka Pak Anton urang komersial break heula. Kang Cace siap, mangga. Mangga masih kene diantos anu bade naon ngiringan ngawangkong dina acara Brukbrak TVRI Jabar ngeunaan aktualisasi nilai-nilai Pancasila di era kekinian, ngalangkungan nomor telepon 540 genep-genep 77. Sakali deui 540 genep-genep 77. Kalayan diantos. Wih deui panginten Pak Anton naon namina teh penanganan masalah ya. Penanganan masalah tadi harapan memang aya oge solusi tina emutan Pak Anton tadi masukan perkawis digital environment-nya ya gitu ya. Sok sanaos diangkan oge ku Kang Rizky, itu juga dilakukan oleh generasi Z sekarang ini, generasi milenial dan Z sekarang ini terkait naon namina teh aktivitas di dunia eta di ranah eta. Hal sanes manawi aya emutan ti Pak Anton ngeunaan penanganan masalah gitu tah. Mangga Kang Budi. Jadi memang ini salah satu problem yang cukup kompleks begitu ya, ketika kita bicara tentang problem-problem, karena dia bersinggungan dengan banyak problem, banyak masalah, banyak aspek begitu ya. Tapi saya ingin melihat dari sisi yang paling tidak saya cukup kuasai begitu, dari aspek hukum. Saya melihat bahwa ada banyak problem yang muncul dari misalnya aktivitas masyarakat dengan menggunakan dunia digital. Itu kan dihadapkan pada dua hal sebetulnya. Antara semangat untuk mengeksplorasi digitalisme atau dunia digital yang berkembang sangat masif tadi, dengan rasa takut kalau kontennya itu bernuansa sara, suku, agama yang dapat menyinggung kepentingan-kepentingan kelompok tertentu yang ujung-ujungnya barangkali undang-undang ITE begitu ya, dia bisa menjerat orang ini begitu, sehingga ada keengganan, ketakutan untuk bisa menampilkan sisi-sisi yang sebenarnya banyak bisa dieksplorasi dari dunia kita begitu ya. Sekedap Anton, mangga. Ya aya pamirsa oge nu nelpon. Halo. 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 Ya. Halo. Mangga. Halo, iya, saya ingin bertanya. Ya, ini dengan Asila ya. Dengan Asila. Ya, silakan Asila. Ini generasi Z ini, Kak Kuping ya. Z, saya ingin bertanya, bagaimana sih cara menanamkan nilai-nilai Pancasila, khususnya bagi kami para kaum muda yang
akhir-akhir ini cenderung lebih mengkonsumsi tokoh asing. Mengkonsumsi apa? Ya, Fasing. Idola-idola tokoh Oh, asing. idola asing ya. Korea. Ya, Korea ya tentu. Itu saja. Asila, pertanyaannya itu? ya betul. Ya. Mangga ieu bade kusaha Pak Iip naon namina teh, tapi upaya yang dilakukan oleh generasi muda juga seperti apa urangnya hoyong nguping ti Rizkinya terkait dengan serangan kapami istilah Pak Anton, ancaman ideologi lain dan lain sebagainya. Ya itu juga termasuk hal itu ya. Nah, kinten-kinten kumaha Pak Iip pami. Iya, saya dulu mungkin ya. Ya, Pak Iip Ya, dulu. kan Asila sederhana aja, apa sih yang kami lakukan ya, untuk melaksanakan apa nilai-nilai sila Pancasila. Betul. Kalau saya berpendapat Asila, Anda lakukan sesuai yang betul-betul Pancasila. Misalkan ketuhanan yang Maha Esa, Pak. Oke, leres. Kita agama apa? Leres. Ibadah laksanakan sesuai kewajiban agama kita gitu. Jadi implementasinya yang menerap di diri kita dan keluarga kita sini masing-masing dulu itu lakukan. Kemudian sila kedua, ketiga, keempat, kelima yang notabene mungkin masing-masing diri kita punya persepsi untuk mengangkat atau berpedoman kepada kearifan lokal yang ada. Ya, contoh di RT-nya gotong royong, kerja bakti itu kan bagian daripada implementasi sila-sila Pancasila. Kemudian sekarang sedang COVID nih. Ada di RT-nya yang kena COVID, tentu dia tidak bisa banyak berbuat banyak. Tetanggalah yang membantu, keadilan sosial. Jadi sesungguhnya implementasi bisa dilakukan mulai dari diri kita, baru ke lingkungan sekitar kita. Ini secara teknis dan praktisnya gitu. Tapi mungkin sisi lain, Kang Rizky ya, yang menjalaninya Anda selaku generasi Z ya, satu generasi mungkin dengan Asila penanya tadi, apa yang sudah dilakukan untuk seperti apa yang disampaikan oleh Pak Iip tadi? Oke, baik. Kalau dari saya sendiri berpandangan memang di generasi Z ini punya tantangan yang cukup besar. Salah satunya globalisasi, informasi yang masuk begitu cepat. Akhirnya para pemuda-pemuda ini akan disajikan dengan berbagai macam pilihan kayak gitu. Akhirnya dari kita sendiri menurut saya tidak terlalu sulit sebenarnya untuk mengimplementasikan Pancasila, karena memang istilahnya Pancasila ini hadir karena memang berdasarkan kearifan lokal tadi, betul yang saya yang tadi sempat disinggung oleh Pak Iip. Jadi memang mulai dulu dari diri sendiri kita misalkan berkaitan dengan COVID-19 nih, dan generasi Z ini salah satu yang memang cukup punya empati yang besar, Pak. Jadi di generasi Z ini kita bisa membantu teman-teman kita yang kesulitan, ataupun dengan kita melihat konten-konten ini kayak Indonesia nggak kalah keren kok kayak gitu dibandingkan dengan negara-negara lain seperti itu. Mungkin sangat mudah gitu ya sebenarnya untuk mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila ini menurut pandangan saya. Betul. Kita tidak kekurangan ya idola-idola, Kang Iip, Kang Anton ya, Kang Rizky, idola-idola sok sanaos dina prak-prakan nama memang kadang aya nu panginten nuju hilapnya ditaros cikan terang teh Dewi Sartika teu terang cikan saha Otto Iskandar Dinata tapi pami abdi ge teu terang Kang Rizky eta saha artis Korea teh gitu disebut nama artis Korea namanya Anton gitu ya wes tahu kalau Om Anton itu artis Korea misalnya gitu mangga bade aya penelepon deui manawi. Halo. 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 Ya, silakan. Dengan siapa, ya, Pak, dari mana? Selamat sore. Sore. Vina ya, Ibu Vina. Ini Pak, saya mau bertanya ke Kang Rizky ini. Kang Rizky. Sebagai milenial ya. Ya. Apa arti Pancasila di mata milenial seperti Kang Rizky sebagai ketua BEM mewakili para mahasiswa? Ya. Bisakah Kang Rizky menyebutkan 5 butir dari Pancasila? Cekap, siap. Nuhun. Terus ini satu lagi Pak buat kepala badan Kesbangpol. Ya. Nah, ini asik ini Pak pertanyaan.
bagaimana pola pembinaan Kesbangpol dalam melestarikan Pancasila kepada kaum milenial yang saat ini sangat dikhawatirkan terpapar ideologi komunisme. Ya, terima kasih. Nah, Hatur nuhun Bu Vina. sama-sama, selamat sore Pak. Selamat sore Bu Vina. Panginten satacan paip urang ka Ki Adi heula ya Kang Rizky nanging punten ya naon namina teh nyungkeun walerana. Saya mohon jawabannya agak singkat Kang Rizky. Silakan Kang Rizky. Oke, baik. Dari saya sendiri berpandangan bahwa Pancasila adalah falsafah dan juga pedoman untuk penyelenggaraan suatu negara. Akhirnya nilai-nilai yang diusung oleh para pendahulu kita ini yang memang sudah tahu karakteristik bangsanya, ini yang sebenarnya mudah ya untuk bisa diimplementasikan. Jadi memang pola pikir kita harus menjadikan Pancasila ini sebagai pedoman yang membumi dan mengakar dalam diri kita, seperti itu. Itu pandangan saya. Kemudian berkaitan dengan 5 butir tadi memang ada banyak, misalkan kita tetap menjaga moral ya, sesuai dengan tuntutan agama, kemudian membantu kawan-kawan yang kesulitan, cinta tanah air, kemudian kita juga ikut membela yang benar, dan terakhir mungkin kita juga bisa ikut meramaikan pemilu seperti itu ya. Ya, siap. Tidak golput dan juga kita tidak mengkampanyakan agar tidak ada hoax kayak gitu di kalangan muda. Terima kasih Kang Rizky. Upami Bu Vina tadi patarosan Pak Kepala Badan Kesbang salaresna tos kawaler dina penjelasan Kang Iip. Ya punten Kang Iip jalaran waktu. Siap. Wangkongan urang dina brukbrak ieu. Panginten waleran Kang Bu Vina ti Pak Kepala Badan salaresna di penjelasan Pak Kepala Badan tos kawaler nyapanya. Jalanan waktos. Para pamirsa sadaya, alhamdulillah wangkongan urang parantos lekasan ngeunaan aktualisasi nilai-nilai Pancasila di era kekinian. Kaleresan dina sonten ieu oge cekap mewakili generasi anu aya kiwari di khususna di lingkup Jawa Barat ieu. Aya Pak Kepala Badan Kesbang, Pak Iip Hidayat, aya Pak Dekan Fakultas Hukum Unpas, Pak Dr. Anton F. Susanto MH, ras aya Kang Rizky Maulana, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Pajajaran atau Ketua BEM Unpad. Dan marantena tadi tos ngajelaskeun kalayan saya pisan, kalayan Bernas. Mudah-mudahan naon anu parantos didugikeun ngeunaan aktualisasi nilai-nilai Pancasila di era kekinian tiasa janten gambaran nilai-nilai dimaksud di era kakiwarian. Hatur nuhun, rampes tepang deui dina brukbrak Minggon Payun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Salam. Kitu cenah Kang Yudi. Nuhun Ibu Leni. Nuhun tema Engras Pancasila. nilai Pancasilanya. Praktek lah. Tah, langsung dipraktekeunnya urang praktekan di sekolah ka murid-murid urang. Dukrak. Istilah bahasa Sunda Dukrak. ngandung arti terbuka, Dukrak. bukuh tujuanana, Dukrak. kaharti masalahna, Dukrak. tetep aya aturan, mibutuh kajujuran, teu bisa sambarangan, gumantung kepentingan, brukbrak dina dialog, sangkan membrokkan masalahna, jujurna silih asah-asih sangkan membrokkan masalahna, rakyat cinta merendah, brukbrak